Oke, baik, bismillah. Teman-teman, saya mau sedikit sharing gitu ya tentang isu Palestina yang hari ini sedang menjadi tren internasional gitu ya. Jadi berita yang sedang mendunia gitu. Jadi kita harus sama-sama tahu bahwa Al-Aqsa, Palestina itu seakan-akan menjadi rebutan kekuatan dunia gitu ya. Jadi kenapa di situ menjadi tempat yang diperebutkan gitu ya? Karena pihak-pihak yang memperebutkan itu memiliki keyakinan tentang tempat itu yang harus mereka jaga gitu ya, yang harus mereka ada di tangan mereka begitu. Begitupun sudah sunatullah, sudah ketentuan Allah gitu ya. Kita yang beragama Islam gitu ya, kita yang beragama Muslim, sebagai seorang Muslim itu lebih tepatnya. Saya lagi manasin mobil sambil buat video. Kita yang sebagai seorang Muslim gitu, tentu kita juga ketika kita pelajari di dalam agama kita, Al-Aqsa itu bukan urusan yang sepele gitu. Ini urusan yang sangat krusial berkaitan dengan akidah keimanan kita gitu. Tentang apa saja kemuliaan Al-Aqsa itu kita bisa pelajari. Di situ kita sholat di situ itu setara dengan sholat sekian ratus kali gitu kan di masjid biasa gitu. Saya lupa angkanya, saya belum cek dalilnya, waktu itu saya pelajari gitu. Bahkan sebenarnya nyala lampunya aja itu kalau kita bisa kirim minyak tuh, kalau zaman dulu kan ngidupin lampunya pakai minyak tuh ya, kita harus kirim gitu. Saking apa? Saking berharganya Al-Aqsa gitu ya. Kemudian bahwa Al-Aqsa itu adalah masjid kedua setelah Masjid Mekah, yang kita dianjurkan sebagai seorang Muslim untuk sholat di sana, untuk mengunjungi tempat itu. Jadi ada dua tempat yang kita ini memang dianjurkan untuk berkunjung. Ada tiga tempat, ada Mekah, ada Madinah, dan ada Al-Aqsa gitu, terkait dengan masjid di sana, ya kan? Jadi kita itu menjadi bagian daripada akidah kita. Kita nggak bisa mengelak itu. Kemudian kalau kita bicara, kita aja di Indonesia aja hidup ini lagi banyak yang susah, ngapain kita mikirin Al-Aqsa gitu? Ini pikiran orang-orang yang kerdil. Tahu nggak dulu waktu kakek-kakek kita lagi dijajah di Indonesia ini, waktu kita lagi dijajah nih, kita belum lahir lah, palingnya masih muda-muda, yang masih usia 30-40-an ini. Waktu Indonesia ini lagi dijajah, itu Palestina loh yang mengakui kemerdekaan kita saat Indonesia ini lagi merintis perjuangan kemerdekaannya melawan penjajah gitu kan. Luar biasa mereka itu. Dan Gaza hari ini ya, yang di situ ada pejuang Hamas yang memiliki sayap militer, Brigade Izzuddin Al-Qassam gitu. Hamas itu pergerakan politik di sana yang menguasai jalur Gaza. Karena selama ini Gaza ini melawan ke Israel gitu ya kan, dengan yang nggak percayalah sama Israel, dan memang Israel itu nggak bisa dipercaya gitu kan. Apa sih yang bisa dipercaya dari Israel? Pengkhianat janji gitu kan. Kalau ada perjanjian ini tuh selalu dikhianati, dan karakternya memang begitu gitu kan. Mereka selalu menjadi pengkhianat karakternya gitu. Apa yang mau dipercaya? Hamas itu dia itu ada di Gaza gitu kan. Nah, kalau dulu ada Fatah gitu ya. Fatah itu sekarang ada di daerah lain. Gaza itu penguasanya itu Hamas gitu. Kalau kita tahu Hamas itu di blokade, teman-teman. Blokade itu maksudnya apa? Itu teritori daerahnya itu kayak di penjara di dalam sebuah tempat yang besar. Nggak bisa dapat akses dari luar itu. Bayangin gimana kehidupan kayak gitu. Iya, kalau zaman dulu ya, zaman Presiden Mesir Muhammad Mursi itu ya, yang sebelahan dengan Palestina, itu sering dibuka perbatasan itu, bantuan sering gampang masuk. Begitu Mursi udah digulingkan, waduh itu nggak masuk akal itu keadaan Gaza itu. Tapi hari ini intelijen Israel itu udah kebobolan bukan main. Dibikin malu di mata dunia mereka itu. Mereka yang selalu dikatakan bahwa militer mereka, intelijen mereka itu intelijen nomor 1 di dunia, dengan kecanggihan teknologi mereka, mereka dibikin malu pokoknya sama Hamas yang diblokade tuh. Hamas nih punya apa sih gitu?
tahu-tahu Hamas bisa pakai para layang nyerang gitu aja masuk ke daerah mereka. Dan memang nggak ada ceritanya Israel itu lawan Hamas tuh menang kalau udah face to face tuh nggak ada. Pasti mereka itu terkencing-kencing, maaf yang ngomong, kencing aja pakai pempes tuh tentara di dalam tank gitu kan. Mereka itu cuman berani perang itu kalau pakai jet di atas kok, gitu kan. Kalau face to face itu dada lari mati jadi mayat gitu kan mereka itu. Jadi kita ini yang di Indonesia ini cerdas lah cari sumber-sumber berita gitu kan. Ada juga ini orang-orang Indonesia ini yang otaknya agak maaf ya agak error nih. Ada aja yang belain Israel, muslim atau nggak muslim itu nggak bisa sebenarnya logikanya belain Israel. Atau mungkin dia memang agen yang udah dibayar untuk jadi buzzer begitu kan. Sorry ya saya ngomongnya agak ngegas luar biasa ini urusan ini nih ya teman-teman semua. Minimal bersuara lah, suara sebarin. Nah sumber-sumber yang bisa dipercaya itu ada kalau di web itu teman-teman semua cari aja web KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, ketik aja di Google. Ya kemudian ada yang aktif di YouTube itu, relawan yang aktif di YouTube itu dan selalu memberitakan relawan Indonesia ya. Jadi kita enak nyimaknya, ada Muhammad Hussein Gaza gitu teman-teman gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan kita masih peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di sana, terutama di sana ada Masjid Al-Aqsa yang menjadi bagian daripada kewajiban kita juga untuk bersuara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.